Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Hari ini kita akan bahas statistik inferensial dan peluang distribusi, di mana materi statistik dan peluang sudah dipelajari di matematika umum. Oke, kita kupas dulu secara definisi apa itu statistik inferensial. Nah, statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk keperluan menganalisa data dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensialkan kepada populasi di mana sampel diambil. Statistik inferensial sering juga dikenal dengan metode yang berhubungan dengan menganalisa sebuah data atau sampel, kemudian sampel pada peramalan atau pendugaan atau penarikan kesimpulan mengenai seluruh data induknya. Nah, dalam statistik inferensial ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti menduga parameter, memutuskan hipotesis, sampai menguji hipotesis tersebut sebelum akhirnya mengambil kesimpulan meskipun sifatnya masih tidak pasti atau mungkin saja keliru atau salah. Statistik inferensial tetap memiliki beberapa manfaat yang bisa kalian pertimbangkan sebagai berikut. Berangkat dari cara penggunaannya, maka statistik inferensial memiliki manfaat untuk menduga nilai populasi. Ketika kalian melakukan pengukuran data dengan metode ini, maka dapat diperoleh hasil yang cukup akurat dan tepat sampai menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Nah, manfaat berikutnya dari statistik inferensial adalah bisa menjadi metode analisis yang sangat terstruktur asalkan kalian bisa memahami teori peluang dengan benar atau dengan sempurna. Nah, metode yang digunakan sudah teruji secara matematis sehingga bisa dijadikan estimator yang tidak condong kemanapun. Kenapa demikian? Karena memang formula statistik inferensial begitu rapi. Kemudian, statistik inferensial ada dua macam, yaitu statistik parametrik, ilmu yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametris harus memenuhi asumsi normalitas. Nah, secara umum, jika data tidak menyebar normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik. Atau setidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal. Sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Contoh metode statistik parametrik yaitu uji Z, uji T, korelasi Pearson, kemudian perancangan percobaan, one way ANOVA parametrik. Nah, ciri dari statistik parametrik yaitu data dengan skala interval dan rasio atau data menyebar berdistribusi normal. Itu ciri statistik parametrik. Lalu statistik non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parametrik non-populasi, ya, parametrik populasi baik normal maupun tidak. Selain itu, statistik ini biasanya menggunakan skala sosial, yaitu nominal dan ordinal, yang umumnya tidak berdistribusi normal. Contoh uji tanda, kemudian rank subtest. Kemudian ciri dari statistik non-parametrik, data tidak berdistribusi normal. Nah, umumnya data non-nominal atau ordinal, penelitian sosial dengan jumlah sampel yang kecil. Itu untuk statistik non-parametrik. Kemudian kita menganjak kepada variabel acak. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Misalnya bilangan asli kurang dari 10, bilangan bulat kurang dari 3,
waktu tempuh kendaraan, dan sebagainya. Nah, variabel ada dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung, sedangkan variabel kontinu tidak memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Salah satu contoh variabel diskrit yaitu bilangan asli kurang dari 5. Nah, itu bilangan asli kurang dari 5 kan berarti hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dapat dihitung, itu berarti diskrit. Nah, sedangkan salah satu contoh untuk variabel kontinu yaitu bilangan real lebih dari 3. Nah, bilangan real lebih dari 3 itu kan sangat banyak. Bukan hanya 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi 3,1, 3,001, 3,5 dan seterusnya sampai tak berhingga. Nah, sehingga dia tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Nah, itu disebut variabel kontinu. Atau misalkan waktu tempuh kendaraan. Nah, waktu tempuh kendaraan kan kita tidak bisa menentukannya berapa kilometer kendaraan itu bisa menempuhnya. Tidak ada kepastian, maka itu disebut variabel kontinu. Jadi yang akan kita lebih dalami adalah variabel diskrit, karena sudah kita bisa tentukan nilainya. Nah, variabel acak dalam hal ini adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Variabel acak dinyatakan dengan huruf kapital biasanya. Misalkan X, Y, Z atau lainnya. Sedangkan nilai variabel acak itu dinyatakan dalam huruf kecil. Misalkan X kecil, Y kecil, Z kecil. Jadi untuk variabel acak itu dinyatakan dengan huruf kapital. Sedangkan variabel nilainya dari nilai variabel acak itu dinyatakan dengan huruf kecil. Telah disampaikan tadi bahwa ada dua variabel, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Nah, untuk variabel acak pun demikian, ada variabel acak diskrit dan ada variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Misalnya berupa bilangan bulat. Nilai-nilai variabel acak diskrit itu digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling terpisah. Contohnya misalkan X menyatakan banyaknya sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam. Jadi bisa 0 gambar, bisa 1 gambar. 0 gambar artinya berarti angka. 1 gambar artinya berarti 1 gambarnya. Kalau misalkan 2 keping uang logam berarti 0 gambar, 1 gambar, dan 2 gambar. 0 gambar menyatakan berarti angka semuanya. 1 gambar menyatakan 1 angka, 1 gambar atau gambar angka gambar. 2 gambar berarti menyatakan gambarnya ada 2 dan seterusnya. Itu untuk pelambungan 2 keping uang logam, 3 keping dan sebuah berikutnya. Dadu dan lain sebagainya. Nah, variabel acak kontinu itu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya itu berupa bilangan real. Nilai variabel acak kontinu tidak digambarkan dengan titik, melainkan dengan sebuah garis lurus dengan interval tertentu. Nah, jadi garisnya itu terhubung sehingga titik-titiknya itu terhubung sehingga membentuk sebuah garis. Sebagai contoh misalkan penimbangan berat badan. Nah, berat badan itu pasti tidak semuanya nilainya bulat. Misalkan lebih dari 50 kg, itu kan berarti bisa 51, 50,5, 50,2, 53 dan seterusnya. Berarti kan dia masih banyak intervalnya. Nah, hasil pengukuran
suhu tubuh misalkan. Ada yang mungkin 36 derajat, 36,1, 36,2 dan seterusnya. Atau hasil pencatatan waktu yang diperoleh seorang pelari misalkan untuk mencapai garis finish tertentu. Nah, misalkan untuk sprint 100 meter 10 detik, ada yang 10,1 detik, ada yang 10,2 detik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga itu nilainya tidak diskrit tapi nilainya kontinu. Berarti tidak pas di nilai tertentu. Gitu ya, bedanya antara diskrit dengan kontinu. Nah, sekarang variabel acak diskrit. Nah, untuk variabel acak diskrit ini, saya ambil contoh misalkan Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Nah, hasil yang mungkin diperoleh Ayu bisa saja pada saat dilempar muncul titik 1, muncul titik 2, sampai dengan titik 6. Jadi kalau misalkan X adalah mata dadu yang muncul, sehingga X itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya, karena dadu yang kita tahu ada 6 sisi. Berarti kalau dia diberi tanda titik, maka ada 6 titik. Contoh yang kedua, misalkan Andika melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. 1 keping uang logam. Nah, uang logam kalau dilempar itu memungkinkan angka, memungkinkan gambar. Kalau dilemparnya 2 kali memungkinkan angka, memungkinkan angka gambar, memungkinkan gambar angka, memungkinkan gambar-gambar. Kalaulah misalkan X menyatakan banyaknya hasil angka yang muncul, maka X itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kenapa? 0 artinya dua-duanya gambar. Lempar pertama gambar, lempar kedua gambar. Berarti artinya 0 menyatakan angka tidak muncul. 1 artinya bisa saja pelemparan pertama angka, bisa saja pelemparan kedua gambar. Atau sebaliknya, gambar dulu baru angka. Itu menyatakan 1 angka. Kemudian 2. 2 itu menyatakan dua-duanya angka. Lempar pertama angka, lempar kedua angka. Nah, sehingga kalau misalkan 1 keping itu dilempar 2 kali, maka X adalah hasil angka yang muncul, maka X itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nah, itu berarti diskrit ya, nyata 0, 1, 2. Kalau 3 kali lempar berarti 0, 1, 2, 3. 4 kali lempar berarti 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Dewi melempar sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Nah, kalau 4 kali ya berarti tadi 0, 1, 2, 3, 4. 0 artinya tidak ada angka, semuanya gambar. Lempar pertama gambar, lempar kedua gambar, lempar ketiga gambar, lempar keempat gambar, dan seterusnya. Kemudian variabel acak yang menyatakan banyak sisi gambar juga sama. Kalaulah gambar itu adalah X, maka X itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitupun untuk dadu, begitupun untuk yang lainnya. Nah, kemudian, misalkan Rina melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Variabel acak X menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Nyatakanlah hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Jadi X menyatakan hasil kali. Dadu itu hanya ada titik 1 sampai titik 6. Begitupun dadu yang kedua, titik 1 sampai titik 6. Jadi kalau misalkan 2 buah dadu dilempar sekali, maka memungkinkan memunculkan 1, 1. Artinya berarti 1.1, 1.1. 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Kalaulah misalkan X menyatakan hasil kali kedua mata dadu, berarti ya 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, dan seterusnya. Sampai dengan terakhir adalah 6 kali 6, 36.
Jadi memungkinkan kalau misalkan kalian lempar 2 dadu, memungkinkan pasangannya demikian. Jadi yang mungkin adalah pasangannya 11 sampai dengan 66. Hingga kalau dinyatakan X adalah hasil kali, maka kalinya bisa 1, bisa 2, bisa 3, sampai dengan 36. Itu adalah X. Jadi 1 sampai 36. 30 ada 56, 65. 25 ada 55. 24 ada 46, 64, dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah variabel acak diskrit. Nah, jadi kesimpulannya dapat kita katakan bahwa variabel acak diskrit itu dinyatakan dengan sebuah bilangan bulat ya. Ada 0, ada 1, ada 2, dan seterusnya. Oke, sekarang distribusi peluang variabel acak diskrit. Distribusi berarti didistribusikan, berarti diatur penjabarannya. Nah, pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Nah, berarti kita sudah bicara peluang. Ingat, peluang adalah perbandingan antara yang diharapkan dengan ruang sampel seluruhnya. Ruang sampel itu berarti kemungkinan dari seluruhnya suatu peristiwa itu dilakukan atau terjadi. Oke. Nah, peluang nilai variabel acak X bisa dinyatakan atau dinotasikan dengan Fx. F kecil X atau Px besar sama dengan X kecil. Nah, X besar itu menyatakan variabel yang tadi acak diskrit, sedangkan X kecilnya itu adalah nilai dari variabel acak diskritnya. Jadi kalau misalkan Px sama dengan X kecil, artinya misalkan seperti yang tadi, 2 koin atau 1 koin dilempar 2 kali. Berarti X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Nah, distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Nah, distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau juga fungsi probabilitas. Ya, jadi itu istilah-istilah yang mungkin kalian temui. Sebagai contoh misalkan, Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Oke. X menyatakan mata dadu yang muncul. Berarti X bisa 1, bisa 2, bisa 3, sampai 6. Ya, kita buat tabel misalkan. Misalkan kita buat nilainya. Jadi X adalah mata dadu yang muncul sehingga dapat kita nyatakan X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang hasil mata dadu 1 yaitu F1 berarti 1/6. Mata dadu 2 F2 juga 1/6. Mata dadu 3 F3 juga 1/6. F4 1/6. F5 1/6. F6 1/6. Maka tabelnya adalah demikian. Jadi X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka Fx berarti 1/6 peluangnya. 1 untuk 2. 1/6 juga. Untuk 3 1/6. 1/6 juga. Untuk 4 1/6. Untuk 5 1/6. Untuk 6 1/6. Nah, itu tabel yang dimaksud dari peluang untuk pelemparan sebuah dadu. Kemudian jika dituliskan dalam bentuk grafik demikian, karena dia sama berarti grafiknya adalah sama, 1/6 1/6 semua. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian kalau dinyatakan dalam fungsi, nyatakan adalah Fx sama dengan 1/6, 1/6, 1/6 semua. 1/6 untuk X1, 1/6 untuk X2, 1/6 untuk X3, dan seterusnya. Itu kalau dinyatakan dalam fungsi.
Yaitu ya maksud dengan penyajian peluang variabel acak diskrit dinyatakan dengan tabel, dinyatakan dengan grafik, dinyatakan dengan fungsi. Berikutnya, distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Nah, kalau kumulatif berarti kita tidak bisa menyatakan dalam satu bentuk yang tadi seperti yang tadi. Nah, peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan nilai X ditulis dengan F besar X atau P X sama dengan X kecil. Nah, nilai Fx itu tersebut dinamakan peluang kumulatif. Jadi dia kumulatif, berarti bukan hanya satu kalau misalkan lebih dari satu. Jadi misalkan Fx X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx. Maka kalau dia kumulatif, peluang kumulatif, maka F besar C dinyatakan dengan demikian. Jadi Fc, maka P adalah X kurang dari sama dengan C. Berarti kalau misalkan dia lebih dari 1, misalkan F0 tambah F1 tambah F2 sampai dengan Fc. Itu yang dimaksud dengan peluang kumulatif. Nah, sebagai contoh misalkan gini. Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu muncul. Tentukan nilai F besar 1, F3, F5. Nah, yang dimaksud dengan F1 berarti mulai dari 1 saja. Kalau F3 berarti F1, F2, F3. Kalau dari 0 ya berarti F0, F1. Kalau dari 0 berarti F0, F1, F2, F3 dan seterusnya. Nah, karena ini adalah pelemparan dadu, dadu tidak ada yang bernilai 0 mulai dari 1 berarti nilainya F1 itu berarti hanya 1. Sedangkan F3 tentu tidak hanya 3 ya. Nah, jadi F1 berarti sama dengan P X kurang dari sama dengan 1, maka nilainya hanya F1 saja. Berarti 1/6. Sedangkan F3 berarti P X kurang dari sama dengan 3 berarti F1, F2, F3. F1 tadi 1/6, F2 juga 1/6, F3 juga 1/6. Maka nilainya adalah 3/6 atau 1/2. Kemudian F5 berarti peluang X kurang dari sama dengan 5 itu artinya F1, F2, F3, F4, F5. Dijumlahkan maka 5/6. Nah, itu yang dimaksud dengan peluang distribusi kumulatif. Dilambangkan dengan F besar. Contoh lain misalkan, sekeping uang logam dilempar 2 kali. Nah, variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Nah, berarti X itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Seperti yang tadi sudah dibuat penjabarannya. Berarti kalau ditanya F0, maka hanya F0 kecil aja. Karena 0 itu berarti hanya ada 1. Jadi kalau X menyatakan banyaknya sisi angka, berarti mulai dari 0 angka artinya gambar semua. 1 angka berarti ada 2, 2 angka berarti ada 1. Jadi 0, 1, 2. X kecil menyatakan 0, 1, 2, sedangkan X besar banyaknya sisi angka yang muncul. Ya, kalau X adalah menyatakan banyak sisi angka, berarti bisa 2, bisa 1, bisa 0. 0, 1, 2 diurut. Nah, sehingga kalau F0 itu artinya peluang untuk X kurang dari sama dengan 0. Berarti hanya 0 kecil aja. F0 kecil berapa? 1 dari 4. Ya. GG atau gambar-gambar hanya ada 1 dari 4. Lalu F1 itu berarti peluang untuk X kurang dari sama dengan 1. Berarti F0 dan F1. F0 tadi 1/4. F1 berarti satu angka, satu gambar ada 2. Jadi 2/4. Maka dijumlah jadi 3/4. F2 berarti peluang untuk X kurang dari sama dengan 2 berarti F0, F1, F2. Dijumlahkan maka nilainya 1. Gitu ya. Nah, itu tentang peluang variabel acak diskrit kontinu. Dilambangkan dengan F besar. Nah, sifat distribusi peluang. Misalkan X adalah variabel acak diskrit
yang bernilai X1, X2, X3 sampai Xn. Ini maksudnya indeks ya, ada di bawah. Dan fxi merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X di mana I itu adalah 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Maka fxi memenuhi dua sifat berikut. Fxi hanya boleh 0 sampai 1. Peluang itu maksimal 1. Minimum 0. Ya, peluang 0 itu artinya berarti yang mustahil. Peluang 1 itu berarti pasti. Jadi nilai fxi itu hanya sampai dengan 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1. Jadi bisa 0, bisa 1/6, bisa 1/2, dan seterusnya. Dengan I adalah 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Nah, sigma berarti jumlah kumulatif. Sigma fxi berarti F1, F2, F3 sampai dengan Fxn itu total semuanya harus 1. Seluruh dari peluang dari suatu peristiwa itu hanya mungkin 1 jumlahnya. Ya, jadi kejadian munculnya dadu 1, kejadian muncul dadu 2 dan seterusnya, total peluang seluruhnya adalah 1. Nah, sehingga kalau misalkan saya ambil contoh misalkan begini. Diketahui distribusi peluang variabel acak diskrit X berikut. Jadi X itu 3, 4, 5, 6. Lalu Fx untuk 3 itu 1/3, untuk 4 itu K/9, untuk 5 itu 2K plus 1/18, sedangkan untuk 6 itu 1/6. Maka jumlah seluruh ini haruslah 1. Jadi 1/3 tambah K/9 tambah 2K plus 1/18 tambah 1/6 itu harus 1. Maka nanti K dapat. Ya. Jadi total semua fxi itu harus 1. Jadi F3, F4, F5, F6 dijumlahkan. Lalu nilainya harus 1. Samakan penyebutnya per 18 kali 6 per 18 kali 2 per 18 kali 3. Jadi total semua didapat nilai K-nya 2. Nah kalau K-nya sudah dapat. Kalau ditanya Fx lebih dari sama dengan 5 berarti F5 dan F6. F5 berarti 2K plus 1/18. F6 berarti 1/6. Tinggal masukin K-nya tadi 2. Maka didapat peluang X lebih dari sama dengan 5 adalah 4/9. Oke. Itu ya contoh dari peluang variabel acak diskrit. Nah sekarang saya ambil contoh misalkan gini. Sebuah kantong berisi 4 butir kelereng. Kuning. Dan 3 kelereng hijau. Nah, dari kantong tersebut diambil 3 butir kelereng sekaligus. Variabel acak X menyatakan banyak kelereng kuning yang terambil. Oke. Di sini berarti kita sudah bisa menyatakan X adalah kelereng kuning. Oke. Nah, di sini ada kotak misalkan berisi 4 kelereng kuning, 3 kelereng hijau. Oke. Nah, ini akan diambil 3 sekaligus. Nah, kalau diambil 3 sekaligus, itu memungkinkan tiga-tiganya kuning, memungkinkan 2 kuning, memungkinkan 1 kuning, memungkinkan tidak ada kuning. Ya? Nah, untuk 3 kuning diambil 3 dari 4. Maka banyaknya kemungkinan terambilnya kuning adalah 4 kombinasi 3. Dan berarti yang sisanya 0 kali 3 kombinasi 0. Apa artinya? Bahwa hijaunya tidak ada. Kemudian yang kedua, terambillah 2 kuning.
kuning ada 4, diambil 2. Berarti 4 kombinasi 2. Maka yang sisanya satunya adalah hijau. Berarti 3 kombinasi 1. Sedangkan 1 kuning berarti 4 kombinasi 1. Berarti sisanya hijau. 3 kombinasi 2. Lalu yang terakhir 0 kuning berarti 4 kombinasi 0. Dan hijaunya berarti 3 kombinasi 3. Berapa nilai 4 kombinasi 3? 4 kombinasi 3 itu berarti kita mengambil 3 dari 4. Maka cara menghitungnya, mungkin saya ingatkan ini, bahwa N kombinasi R itu penulisannya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial kali R faktorial. Itu secara konsep. Jadi kalau ada nilai 4 kombinasi 3 secara konsep adalah 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 berarti 1 kali 3 faktorial. Apa arti 4 faktorial? Berarti perkalian bilangan asli berurutan dari nilai terkecil 1 sampai 4. Kemudian 1 faktorial berarti 1, 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Maka 4 kombinasi 3 adalah 4. Ini adalah 4. Jadi 4 kombinasi 3 itu adalah 4. Sedangkan 3 kombinasi 0 adalah 1 ya. Itu adalah 4. Kemudian 4 kombinasi 2 gimana cara menghitungnya? 4 kali 3 dibagi dengan 2 kali 1 cara mudahnya. 3 kombinasi 1 adalah 3. Sehingga jumlahnya adalah 12 dibagi 2, 6 kali 3 berarti 18. Kemudian 4 kombinasi 1 berarti 4. Kemudian 3 kombinasi 1 berarti 3. 4 kali 3 adalah 12. 4 kombinasi 0, 1. 3 kombinasi 3 adalah 1. Total semuanya. Berarti ini yang dimaksud dengan ruang sampel. Jadi ruang sampelnya total semuanya dari kejadian yang mungkin. 22 tambah 13 berarti 34, 35. Atau ruang sampel itu bisa diambil 3 sekaligus dari berapa? 3 sekaligus dari 7. Ini namanya ruang sampel. Berarti ruang sampelnya adalah 7 kombinasi 3. Ngambil 3 dari 7. Cara menghitung mudahnya adalah perkalian 3 berurutan terbesar. 7 kali 6 kali 5 dibagi dengan 3 bilangan terkecil. 3, 2, 1. 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Sehingga tersisa 7 kali 5. 35. Nah itu ruang sampel. Kalau mau langsung ruang sampel. Gitu ya. Nah jadi ruang sampelnya adalah 35. Sedangkan NA-nya N0 itu berarti 0 ya. Berarti 1. Kemudian NX 1 berarti 12. Kemudian NX 2 berarti ada 18. Kemudian NX 3 itu berarti ada 4. Kalau ditanya berapa peluangnya, nah berarti peluang itu ingat, peluang sebuah kejadian itu adalah perbandingan antara yang diharapkan dengan ruang sampel. Nah itu adalah peluang secara umum. Gitu ya. Nah sehingga kalian bisa menjawab bahwa PX0 ya, berarti PX0 adalah 4/35. Kemudian PX1 adalah, tadi berapa PX1? PX1 berarti, PX0 itu 1 ya. PX1 berarti 12. 1/25, PX1 berarti, tadi berapa? 12 ya. 12/25.
35. Kemudian PX 2 berarti 18 per 35. Kemudian PX 3 berarti 4 per 35. Nah, total semua ini haruslah 1. Jadi F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 itu haruslah 1. Jadi 1/35 ditambah 12 per 35 ditambah 18 per 35 ditambah 4 per 35 itu totalnya adalah 1. Gitu ya. Nah itu kalau kita distribusikan. Kalau kita nyatakan dalam fungsi, yaitu berarti F0, F1, F2, F3, F4. Kalau dinyatakan dalam tabel, misalkan kalian nyatakan dalam tabel. Jadi 0 tadi kan ya. Kemudian 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Maka F0 adalah 1 per 35. F1 berarti 12 per 35. F2 berarti 18 per 35. F3 berarti 4 per 35. Nah, itu kalau dibuat tabel. Satu lagi, variabel acak X menyatakan banyaknya angka pada pelemparan 4 keping mata uang. Uang logam, tentukan nilai PX kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2, dan seterusnya. Oke, kalau 4 uang logam, berarti X-nya dinyatakan dulu sebagai angka ya, banyak angka. Banyak angka berarti X itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Gitu ya. Nah, ruang sampelnya tentu di sini adalah 2 pangkat 4. Berarti ada 16 ya. Ruang sampelnya berarti ada 16. Nah, kalau misalkan ditanya berapa NX0, NX0 hanya 1 kan ya. Jadi 4 kombinasi 0, berarti 1. Kemudian kalau NX1, itu berarti 4 kombinasi 1, berarti 4. Kalau NX2, berarti 4 kombinasi 2. 4 kali 3 dibagi 2 kali 1, berarti 6. Sedangkan NX3 itu adalah 4 kombinasi 3 berarti 4 juga. NX4 itu berarti 4 kombinasi 4 atau 1. Nah, bisa juga kalian nyatakan dalam segitiga Pascal. Ini semua bisa. Nah, ini total semua itu adalah 16. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan berapa peluang X kurang dari sama dengan 1, maka ini hanya mungkin adalah F0 dan F1. F0 berarti 1 per 16 kan ya. Sedangkan F1 adalah 4 per 16. Maka peluang PX kurang dari 1 adalah 5 per 16. Gitu ya. Sedangkan yang kedua, kalau ditanya PX kurang dari sama dengan 2, berarti hanya mungkin F1, F0, F1, kemudian F2. F0 itu berarti 1 per 16. F1 berarti 4 per 16.
F2 berarti 6 per 16. Maka total semua adalah 11 per 16. Gitu ya. P kurang dari sama dengan 3. Berarti F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. F0 tadi 1/16. Kemudian F1 4 per 16. F2 6 per 16. F3 4 per 16. Total semua berarti 15 per 16. Nah, sedangkan pertanyaan yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah P X kurang dari sama dengan 4. Itu berarti F0, F1, F2, F3, F4 ya. Ini tinggal ditambahkan aja. Jadi P X kurang dari sama dengan 3 ditambah F4. Jadi 15 per 16 ditambah 1/16. Jadi jawabannya 16 per 16. 1. Oke. Oke. Saya kira itu tentang peluang variabel acak diskrit untuk pertemuan yang pertama. Tonton terus video tentang statistik inferensial dan peluang acak diskrit. Nanti kita akan lanjutkan kepada peluang binomial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.